Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik dari kami dari kelompok satu ingin membuat pelatihan aplikasi Canva sebagai strategi untuk meningkatkan teknologikal guru sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 14 Medan. Baik, sebelum memulai ke pelatihannya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Faisal Tanjung dengan NIM 521312201. Di sini saya sebagai moderator. Oke, selanjutnya ada saudara Habib Halwi. Baik, terima kasih kepada Kakak Faisal. Perkenalkan, nama saya Habib Ali, tim 521332210. Baik, silakan dilanjut Kakak Faisal. Selanjutnya ada saudara Wahyu Widodo. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Widodo dengan NIM 5212422004. Saya kembalikan kepada Faisal. Oke, saudara Muhammad Rizaldi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028. Baik, terima kasih Kak Faisal, saya persilahkan. Dan terakhir ada saudara kakak Tigor. Perkenalkan, saya Tigor Mariamtiahan dengan NIM 521242209. Saya kembalikan ke saudara Faisal. Oke, terima kasih kepada tim sebagai pelatih aplikasi Canva. Dan di sini juga ada beberapa uh, anggota anggota pelatihan pada aplikasi Canva. Nanti yang pertama yang saya sebutkan namanya hanya untuk mengangkat tangan saja di pada layar Meet. Ada kakak Iqmal Rahab. Saya mohon untuk angkat tangan. Hadir, Anda. Oke, terima kasih. Hadir, abangku. Ada kakak Yuda Febrianto Tarihoran. Oke, terima kasih. Ada kakak Khairun Nisa. Oke, terima kasih kakak Khairun Nisa. Ada kakak Kosya Lutfiah. Oke, terima kasih. Selanjutnya dan terakhir ada kakak Terlaha Hatim. Oke, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pelatihannya. Untuk penjelasan pertama, saya serahkan kepada saudara Habib untuk menjelaskan pengertian Canva, dan juga nanti ada saudara Rizaldi dan saudara Tigor untuk penjelasan fitur-fiturnya. Dan terakhir nanti ada saudara kakak Wahyu Widodo yang akan membuat tutor ataupun langkah-langkah penggunaan aplikasi Canva. Oke, langsung saja kita mulai kepada saudara Habib. Saya persilahkan layar dan waktu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kakak Faisal Tanjung sebagai moderator di dalam membuat tutorial Canva ini. Baik, kali ini saya akan menjabarkan atau mencoba mencari pengertian dari sebuah aplikasi Canva, yaitu seperti yang kita tahu, aplikasi Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial seperti presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, aplikasi Canva ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan baik di kalangan SMP, SMK, SMA, baik hingga ke jenjang mahasiswa sekalipun.
Nah, untuk aplikasi Canva tersebut ini terdiri dari dua jenis layanan. Yang itu yang pertama ada layanan gratis, kemudian yang kedua itu ada layanan yang berbayar. Nah, untuk jenis aplikasi Canva ini berupa dari perusahaan swasta. Kemudian untuk kantor pusat dari aplikasi Canva ini di Sydney, Australia. Nah, untuk jumlah jumlah karyawan pada aplikasi Canva ini hingga saat ini itu terdaftar atau terdata sebenarnya 3.500, yaitu di datanya pada tahun 2023. Nah, kemudian sini ada sedikit riwayat dari aplikasi Canva ini, yaitu didirikan pada tanggal 28 Juni 2012, yaitu di kota Australia. Nah, untuk tujuan pembuatan dari aplikasi Canva ini berupa ada Canva merupakan aplikasi online yang mempunyai beragam template serta fitur-fitur yang ada untuk membantu guru dan siswa sekolah dasar dalam melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya. Nah, untuk aplikasi Canva ini semua kategori bisa atau dapat digunakan, mulai itu dari kalangan SD, SMP, SMA, bahkan SMK, sampai ke jenjang mahasiswa sekalipun, bahkan seorang dosen atau guru pun dapat melakukan aplikasi atau dapat menggunakan aplikasi Canva tersebut. Untuk fitur yang ada di aplikasi Canva ini ada sedikit yang dapat saya jelaskan, yaitu akan diperjelas oleh kakak-kakak selanjutnya yang ingin menjelas atau memperdalam fitur-fitur dari aplikasi Canva ini. Yang pertama itu fitur dari Canva Pro. Yang pertama itu ada penghapus latar belakang, kemudian itu ada yang kedua ada konten premium, yang ketiga ada animasi instan, yang keempat ada jadwalkan postingan di media sosial, kemudian ada template. Itu template berupa ada banyak sekali template yang ada di aplikasi Canva. Kemudian ada gambar transparan, kemudian ada ubah ukuran desain, dan yang terakhir itu ada jaga konsisten merek. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja untuk Kakak Faisal yang dapat saya jabarkan atau saya jelaskan dalam pengertian dari aplikasi Canva tersebut. Saya kembalikan kepada Kakak Faisal Tanjung. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Habib. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Tigor Maringan, Kakak Tigor, untuk menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada sih pada di aplikasi Canva ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Faisal. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di Canva. Mungkin fitur ini sangat banyak, maka dari itu kami dan Kakak Rizaldi akan menjelaskannya secara bergantian. Nah, saya akan menjelaskan fitur yang terdapat di Canva. Yang pertama itu ada namanya Magic Design. Nah, Magic Design ini biasanya digunakan untuk memudahkan pengguna dengan cara hanya cukup mengunggah gambar saja. Nah, setelah mengunggah gambar, pengguna dapat memilih gaya dan pengguna juga dapat melihatnya menjadi lebih hidup dan beragam. Pilihan template juga bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan pengguna. Magic Design ini secara otomatis memilih font, gambar, dan grafis yang terbaik untuk menjadikan imajinasi pengguna menjadi desain yang nyata. Nah, Magic Design ini seperti bisa membuat billboard hingga kartu ucapan selamat ulang tahun kepada siapa saja. Nah, kemudian fitur yang kedua adalah fitur draw atau menggambar. Nah, fitur ini seperti kita menggunakan pena dan kita dapat menggambarnya secara manual sesuai dengan ide kita. Draw ini biasanya membuat suatu proses atau kita dapat menuangkan pikiran kita sehingga menjadi lebih mudah. Caranya cukup memilih kuas yang kita inginkan dan kita dapat memilih warna serta ketebalannya. Kita dapat menuangkan ide dan desain kita sehingga menjadi lebih menarik. Tidak hanya itu, fitur ini juga dapat mencocokan elemen Canva sehingga lebih mudah kita dapat mengubah coretan menjadi ilustrasi yang keren dengan cepat.
Fitur yang ketiga adalah terjemahan melalui satu klik saja. Nah, fitur ini cukup sangat canggih yang terdapat di Canva. Kita dapat mentranslate satu bahasa ke bahasa yang lain. Cukup dengan mengklik saja. Nah, fitur ini dapat menerjemahkan kata. Kurang lebih ada 100 bahasa, sehingga kita lebih mudah mendesainnya. Kita tidak perlu lagi ke Google Translate atau terjemahan untuk mengubahnya. Cukup melalui Canva saja kita dapat mengubah sesuai dengan kata-kata dan bahasa yang kita inginkan. Kemudian fitur yang keempat adalah Magic Eraser dan Magic Edit. Nah, di fitur Magic Eraser ini, pengguna bisa dengan mudah menghapus desain yang mengganggu dalam hitungan detik saja. Lalu setelah itu kita dapat melakukan dengan namanya Magic Edit. Nah, di Magic Edit ini pengguna bisa menukar atau menambahkan elemen di dalamnya. Contohnya seperti tukar sebuah teko menjadi bucket dengan mudah dan menjadi sesuai yang kita inginkan. Caranya cukup mudah dengan cara pilih di mana kita mau menempatkan sesuatu. Kemudian kita deskripsikan dengan elemen tersebut dan akan muncul gambar yang sesuai kita inginkan. Fitur ini cukup canggih sehingga kita dapat membuat media pembelajaran yang menarik menggunakan fitur ini. Nah, fitur yang kelima ada namanya BitSense. Nah, BitSense ini adalah merupakan seperti video atau musik. Nah, video adalah hal kompleks yang penting untuk membuat video menjadi lebih menarik. Bukan hanya membuat video, tetapi kita juga menggunakannya menjadi sangat dinamis. Karena itu, fitur ini dapat sangat berarti bagi Canva. Nah, cukup kita memilih atau mengunggah musik yang kita gunakan. Lalu dengan sekali klik, BitSense akan menyesuaikan video dengan beat dari lagu tersebut. Nah, kita sangat memudahkan dan menghemat waktu untuk bagi pengguna membuat video untuk keperluan media sosial dan lainnya. Maka dari itu, fitur yang kelima ini sangat dalam membuat media pembelajaran. Oke, saya akan Mungkin itu melanjutkan saja. fitur-fitur yang tadinya sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Tigor Maringansyah. Oke, kita masuk ke fitur yang keenam. Nah, di dalam Canva ini kita bisa ada fitur yang bisa membuat kita lebih mudah membuat yang namanya presentasi. Nah, jadi kita di dalam Canva ini, tidak perlu lagi membuat dari kanvas kosong saja, tapi langsung kita bisa membuat sebuah draft pertama dalam presentasi dengan kerangka, halaman, serta konten dari presentasi yang tersedia. Nah, cukup diberikan magic design ide dalam beberapa kata dan secara instan. Canva tersebut akan membuat presentasi menjadi lebih cepat dan menjadi lebih gampang waktunya untuk kita bisa mengedit. Jadi yang ketujuh itu kita masuk ke dalam Magic Write. Nah, setelah setahun diluncurkan, terlihat bahwa banyak komunitas yang menggunakan Magic Write tersebut dengan sangat kreatif dan unik untuk menuangkan ide mereka. Jadi mulai dari teks sambutan hingga postingan blog yang ramah SEO dan puitis original, Magic Write ini sungguh membantu banyak orang lainnya. Jadi salah satu yang penting dalam Canva ini adalah Magic Write. Kemudian kita masuk ke dalam yang ke-8 ini, yaitu text to image. Nah, dengan diluncurkannya text to image tersebut dari tahun lalu, jadi kita bisa menggunakan Canva menjadi lebih ajaib daripada sebelumnya. Punya sebuah ide tapi kita sulit dalam menemukan gambar yang baik gitu. Jadi text to image ini akan mudah memberikan kita sebuah gambar untuk dideskripsikan jadi lebih gampang dan lebih sederhana lagi. Jadi itu
kelebihan dari text to image tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya fitur dari animasi. Nah, fitur animasi ini bisa membantu kita dalam mengisi ruang-ruang kosong di sekitar tampilan Canva tersebut, baik di depan, kanan kiri, atas bawah, dan lain sebagainya. Jadi sehingga tampilan Canva kita menjadi lebih menarik dengan animasi tersebut gitu. Dan hebatnya di aplikasi Canva ini, kita sudah bisa gampang memilih animasinya gitu, baik yang gratis maupun yang berbayar dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita masuk ke dalam yang fitur ke-10 atau fitur yang terakhir. Ada yang namanya itu fitur Brand Hub. Nah, jadi fitur Brand Hub tersebut yang dari Canva ini bisa memberikan kita semua kebutuhan tim untuk membuat desain brand yang sesuai dengan editornya. Jadi template brand pengguna, panduan brand, font grafis, logo, proyek, dan lain sebagainya ini akan tersedia dalam satu tempat. Jadi kita nggak terlalu bingung lagi dalam memasukkan sebuah logo, grafis, dan lain sebagainya, karena lebih simpel lagi sih dalam Brand Hub tersebut. Jadi itu saja Kak Faisal yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menjelaskan apa itu si Canva, kenapa kita menggunakan Canva, apa saja sih fitur-fitur yang ada di Canva ini. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke tutorial atau langsung ke pelatihan pembuatan aplikasi Canva. Di sini kepada Kakak Wahyu Widodo, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Kakak Faisal. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendesain atau membuat PPT di aplikasi Canva. Yang mana di aplikasi Canva ini kita dapat membuat banyak konten yang bisa itu untuk storyboard, untuk presentasi, poster, maupun lainnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menuju ke aplikasi Canva terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, kakak sekalian? Sudah Kak Wahyu. Sudah. Oke. Sebelum kita menuju ke aplikasi Canva, kita terlebih dahulu itu mencari tahu bagaimana cara menuju ke aplikasi Canva itu. Nah, di sini saya akan membuat tutorialnya secara langsung melalui Google terlebih dahulu. Langsung kita cari di pencarian seperti ini. Nah, lalu di sini kita klik. Nah, di sini saya udah terlebih dahulu mendaftar atau login ke aplikasi Canva tersebut. Namun bagi kakak-kakak sekalian yang belum login ke aplikasi Canva ini, bisa saja langsung dari Gmail Google. Maka otomatis dia akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Untuk memudahkan kakak-kakak sekalian dalam penggunaannya lebih bagus ya yang
gratis seperti ini. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, template-nya bisa juga yang berbayar. Nah, di sini banyak pilihan template yang dapat kakak gunakan sesuai dengan keinginan ataupun sesuai materi yang bakal dipresentasikan gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat materi atau di sini saya akan membuat profil lah sebagai contoh di dalam template ini. Yang mana tujuannya agar kakak sekalian itu dapat mengetahui fitur-fitur apa saja yang di dalam aplikasi Canva tersebut ini. Nah, seperti ini. Lalu langsung saja kita sesuaikan dengan template. Nah, setelah disesuaikan dengan template, maka tampilannya itu bakal seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus dengan cara kita klik, lalu klik hapus seperti ini. Maka otomatis dia akan menghilang. Selanjutnya bakal seperti itu terus. Jadi dia memudahkan dalam penggunaannya, tidak perlu ribet-ribet. Ini kita hapus dulu semua. Di sini saya akan membuat profil diri saya, yang dimana di dalam profil ini saya akan menyertakan gambar maupun animasi yang terdapat di aplikasi Canva ini. Nah, ini bisa kita hapus seperti ini ya. Oke. Sini kita klik teks. Yang mana di sini kita tambahkan judul. Kita buat sini profil diri. Oke, untuk ukuran hurufnya ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau, dengan cara mengurangi seperti ini ya. Maka otomatis ukurannya itu akan mengecil. Selanjutnya begitu juga sebaliknya, jika kita tekan yang simbol yang di sini itu, maka akan profilnya angkanya maka semakin besar. Ini kita kecilin terlebih dahulu. Nah, untuk jenis angka-angkanya ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Nah, maka akan berubah tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan jenis huruf open size. Nah, ini langsung kita geser ke atas seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara memasukkan foto ataupun gambar yang ada di template-nya? Nah, kita klik unggah yang di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita unggah file. Maka otomatis dia akan lanjut ke pemilihan file yang mana yang mau digunakan. Nah, di sini dalam file gambarnya saya taruh di download. Kita klik yang ini. Langsung kita klik open. Nah, maka setelah itu tampilannya akan seperti ini, terunggah di bagian unggahan. Langsung aja kita klik. Nah, jadi dia otomatis akan ke sini. Nah, lanjut di sini saya akan membuat tambahan subjudul ya untuk identitas diri saya.
Ini saya akan membuat. Nah, ini dia tampilannya ke tengah kan. Nah, kita klik yang bagian sini agar tampilannya itu ke pinggir ya. Nah, seperti ini saya ambil contoh singkat saja agar mempercepat waktu. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa animasi. Langsung saja kita klik elemen. Nah, di sini sudah dapat juga tertera animasi yang mau kita pilih gitu. Cuman kita bisa sesuaikan. Mau aplikasi yang seperti ini, langsung kita geser juga. Nah, di dalam animasi ini dia ada yang berbayar maupun yang gratis. Jadi dapat kita sesuaikan dengan apa yang mau gitu. Nah, seperti ini. Dan di sini juga kita bisa menambahkan template ya dari apa yang kita mau. Contohnya, nah, kita klik seperti ini, langsung kita hapus. Nah, di sini langsung kita seperti tadi yang sama, namun di sini sudah saya unggah. Nah, jadi kita bisa dapat sesuaikan template yang kita mau ya. Jadi tidak berdasarkan dari aplikasi Canva itu sendiri gitu. Bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita lah. Mana yang lebih bagusnya gitu. Nah, di sini ada teks. Di sini ada gambar. Bisa untuk menggambar maupun lainnya. Mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Saya kembalikan ke Kakak Faisal. Oke, terima kasih kepada Kakak Wahyu sebagai yang memberikan tutorial bagaimana sih penggunaan aplikasi Canva. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Wahyu. Oke, di sini setelah kita menyimak dari beberapa pengertian fitur-fitur dan terakhir itu tutorial ataupun cara pembuatan di aplikasi Canva. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan tentang aplikasi Canva ini dari kakak-kakak atau abang-abang sekalian? Saya persilahkan. Ya, kepada kakak Kosia Lutfia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kosia Lutfia. Jadi saya ingin bertanya Kak, jadi apa ya Kak? Memberikan pertanyaan, sekedar pertanyaan kepada kami sebagai pelatih. Tadi pertanyaannya
apa yang membedakannya, Kak? Ini Kak tadi kelebihan utama dari Canva Kak. Oh ya, kelebihan utama dari Canva ya, Kak. Oke, di sini saya akan langsung menjawab apa sih kelebihan dari Canva ini. Yang pertama itu Canva ini memiliki beragam desain yang menarik, Kak. Tadi juga udah dijelaskan oleh kakak-kakak Tigor dan kakak Rizaldi tentang fitur-fiturnya. Yang pertama tadi ada fitur pembuatan presentasi, papan tulis, terus bisa pembuatan grafik dan bagan, bisa juga pembuatan video, terus sekaligus pengeditannya, dan juga bisa dibuat sebagai pencetak kartu nama, kartu undangan dan sebagainya lainnya. Terus yang kedua itu mampu meningkatkan kreativitas kita sebagai calon guru dalam mendesain media pelajaran, karena di sini juga banyak fitur-fitur yang mendukung untuk sebagai pembuatan desain media pembelajaran. Selanjutnya sebagai penghemat waktu dalam media pembelajaran secara praktis, dan lebih mudahnya aplikasi Canva ini bisa menggunakan dari media gadget ataupun HP, tidak harus memakai laptop untuk mendesain media pembelajaran. Oke, itu saja yang mungkin kenapa kami menggunakan aplikasi Canva ini, Kak. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali kepada kakak Kosia. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Saya persilahkan. Oke, kakak, ada kakak Tarisya Hatim Fakih. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Izin memperkenalkan, saya Tarisa Hatifaki, ingin bertanya tentang apa fungsi Canva yang membedakan dari aplikasi desain grafis lainnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali kepada kakak Tarisya kakak Tarisya Hatim Fakih. Oke, terima kasih. Di sini saya berikan kepada kakak Habib Alwi untuk menjawab pertanyaan kakak Tarisya Hatim Fakih. Terima kasih sebelumnya kepada Kakak Faisal Tanjung sebagai moderator, dan terima kasih kepada Kakak Tarisa Hatim Fakih atas pertanyaan yang dilontarkan kepada kami sebagai pengguna aplikasi Canva. Yaitu pertanyaannya yang cukup menarik dan bagus untuk kali ini. Nah, jawaban dari saya yaitu hal yang paling membedakan Canva dengan software maupun platform lainnya untuk melakukan desain adalah terdapat tool elements. Nah, Canva menyediakan berbagai elements yang dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai macam keyword. Nah, kita semua di sini bisa menggunakan berbagai elements, mulai dari vektor, shadow, clouds, dan lain sesuai dengan desain yang ingin kita buat. Nah, namun tidak semua elemen dapat digunakan karena sebagian dari elemen memerlukan akses Canva Pro atau layanan Canva berbayar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab atau saya paparkan atas pertanyaan dari Kakak Tarisya. Kemudian saya kembalikan ke Kakak Faisal Tanjung sebagai moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kakak Habib dan Kakak Tarisha. Oke, saya berikan satu pertanyaan lagi kepada kakak-kakak yang ingin bertanya. Ya, Kakak Khairunisa, terima kasih. Saya persilakan waktu dan layar. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Khairunisa. Yang ingin saya tanyakan kepada kalian untuk materi ini, mengapa kalian memilih Canva sebagai media pembelajaran? Mohon dijawab. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih kembali kepada Kakak Khairunisa. Di sini saya persilakan kepada Saudara Rizaldi yang akan menjawab pertanyaan Kakak Khairunisa. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik Kak Faisal, terima kasih atas persilahannya. Jadi saya izin menjawab dari pertanyaan peserta kita ya, yang bernama Kak Khairunisa. Mengapa memilih Canva sebagai media pembelajaran? Nah, kira-kira betul kan itu pertanyaannya, Kak Nisa? Iya, benar, Kak. Oke, baik. Jadi kita memiliki beberapa alasan mengapa kita memilih Canva ini sebagai media pembelajaran yang kita ikut sertakan di dalam pelatihan ini. Jadi media Canva ini sebagai media pembelajaran itu memiliki beberapa keuntungan, di antara lainnya yaitu yang pertama, bisa memberi kemudahan bagi penggunaannya. Jadi Canva ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan user friendly, sehingga memudahkan guru maupun siswa untuk membuat konten visual tanpa memerlukan keahlian desain grafis yang mendalam. Jadi Canva ini memberikan template-template yang udah kita enak tinggal memilih, atau bahasanya tinggal mengambil dari template yang telah disediakan Canva tersebut. Kemudian fiturnya lengkap. Jadi Canva ini selain dari kemudahan dari penggunaannya, dia memiliki fitur yang lengkap. Jadi Canva ini menawarkan berbagai fitur yang dapat digunakan dalam membuat berbagai jenis materi pembelajaran, seperti presentasi, infografis, poster, dan video. Jadi ini memungkinkan pendidik untuk menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif kepada para siswanya. Kemudian alasan yang selanjutnya itu template di dalam Canva tersebut siap pakai. Nah, jadi terdapat banyak template yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, dari materi pelajaran hingga tugas siswa. Jadi ini sangat menghemat waktu dan usaha dalam membuat berbagai konten yang menarik atau berbagai konten yang kita inginkan. Gitu. Nah, jadi alasan yang selanjutnya aksesibilitas. Nah, jadi Canva ini berbasis web dan juga memiliki aplikasi mobile, sehingga kita dapat bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet. Jadi ini memudahkan kolaborasi dan aksesibilitas bagi guru maupun para siswanya. Kemudian memiliki integritas dan dengan platform lain. Jadi Canva ini dapat diintegrasikan dengan berbagai platform lain seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan LMS, atau yang biasa disebut sebagai Learning Management System, serta yang lainnya, dalam memudahkan pengelolaan dan distribusi materi pembelajaran. Jadi selain itu juga Canva ini memiliki fleksibilitas desain. Nah, Canva menyediakan berbagai elemen desain seperti gambar, icon, dan font yang dapat disesuaikan. Jadi hal ini juga bisa memungkinkan pengguna untuk membuat konten yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan spesifik mereka. Jadi itu saja Kak Nisa yang bisa saya jawab atas pertanyaannya, dan alasannya mengapa kami lebih tertarik menggunakan Canva sebagai media pembelajaran kami. Iya, Kak. Oke, baik Kak Khairunisa. Kalau begitu saya kembalikan kepada Kak Faisal Tanjung sebagai moderator kita. Ya, baik, saya persilahkan Kak Faisal. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak Rizaldi dan kakak Khairunisa.
baik langkah step demi step, langkah demi langkah, pelatihan telah usai. Sebenarnya dalam pelatihan ini tidak cukup hanya sekali kita melakukan pelatihan, baiknya 1 sampai 2 kali, karena banyak lagi fitur yang menarik dari aplikasi Canva ini. Mungkin di lain waktu kita bisa membuat lagi pelatihan ini. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai moderator. Kurang lebih dan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Kita akhiri pelatihan aplikasi Canva sebagai strategi untuk meningkatkan knowledge guru sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 14. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada kakak yang telah bersedia. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Faisal Tanjung, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.